bahwa kuning telur yang semakin gelap mengandung nutrisi yang lebih besar pula. Namun, ini juga tergantung pada jenis ayamnya, sehingga tak bisa digunakan sebagai patokan. Fungsi kolesterol diantaranya adalah untuk membentuk dan memelihara membran sel, menyusun sel, membangun otak, memproduksi sejumlah hormon penting, termasuk hormon kortisol, hormon seks yaitu testosteron, progesteron, dan estrogen. Ada banyak mitos tentang telur yang beredar di masyarakat dan terus disebarkan secara turun-temurun seolah benar. Padahal nyatanya tidak benar dan menyesatkan. Selama ini kamu mempercayai mitos tersebut karena semua orang di sekitarmu mengatakan berulang-ulang. Kamu jadi membatasi konsumsi telur dan mengurangi konsumsi telur dan justru mengkonsumsi makanan lain yang sebenarnya tidak lebih sehat. Padahal makanan satu ini sangat menyehatkan loh. Telur memiliki berbagai manfaat kesehatan karena kandungan nutrisinya yang sangat banyak, mulai dari vitamin A, folat, kolin, vitamin B5, B12, B2, fosfor, selenium, vitamin D, E, K, B6, kalsium, dan seng. Nah, apa saja mitos-mitos tentang telur yang salah dan bagaimana faktanya? Simak video ini sampai habis. 1. Banyak makan telur berbahaya karena mengandung kolesterol tinggi. Sebenarnya pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, karena telur memang memiliki kolesterol tinggi. Yang salah adalah bahwa kolesterol telur menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Banyak orang menghindari makan telur, terutama bagian kuning telurnya, karena bisa menyebabkan penyakit jantung. Studi terkini menunjukkan bahwa bagi kebanyakan orang, kolesterol dalam telur tidak secara signifikan mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita. Bahkan kolesterol dalam kuning telur adalah jenis kolesterol sehat atau disebut high density lipoprotein atau HDL. Kolesterol HDL adalah jenis kolesterol baik yang membantu menghilangkan kelebihan kolesterol LDL atau kolesterol jahat pada arteri dan mengembalikannya ke hati. Dan terdapat satu fakta mengejutkan bahwa sesungguhnya tubuh kita memproduksi sekitar 2000 mg kolesterol setiap harinya. Kolesterol ini diproduksi karena biasanya kita tidak cukup mengkonsumsi kolesterol, sehingga tubuh kita harus mencukupi dengan memproduksi sendiri. Bayangkan bila kita telah mengkonsumsi cukup kolesterol baik, tentu kita akan meringankan kinerja organ tubuh kita dengan tak perlu memproduksi sebanyak itu. Dan satu butir telur bisa mencukupi sekitar 3000 mg kolesterol. Kolesterol merupakan zat yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi kolesterol diantaranya adalah untuk membentuk dan memelihara membran sel, menyusun sel, membangun otak, memproduksi sejumlah hormon penting, termasuk hormon kortisol, hormon seks yaitu testosteron, progesteron, dan estrogen. Kolesterol juga bermanfaat bagi pemrosesan dan pencernaan lemak, serta membentuk vitamin D. Lalu mengapa kolesterol tinggi selalu dikaitkan dengan penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke? Sesungguhnya penyakit itu memang sudah ada dahulu karena peradangan dan masalah lain. Ketika ada masalah dalam tubuh akan memproduksi lebih banyak kolesterol dalam jumlah tinggi justru untuk memperbaiki membran sel dan mencukupi kebutuhan untuk menangani masalah yang ada. Namun banyak ahli justru menganggap bahwa kolesterol tinggilah penyebab penyakit tersebut. Padahal kolesterol justru diproduksi tubuh untuk menangani kerusakan atau masalah dalam tubuh. 2. Semakin gelap kuning telur, maka semakin bergizi. Hal ini terkadang benar, bahwa kuning telur yang semakin gelap mengandung nutrisi yang lebih besar pula. Namun, ini juga tergantung pada jenis ayamnya, sehingga tak bisa digunakan sebagai patokan. Selain itu, jenis makanan yang diberikan kepada ayam betina juga akan mempengaruhi warna kuning telur. Jika ayam makan tanaman yang memiliki pigmen kuning oranye, maka kuning telur dapat memiliki warna yang lebih oranye. Sedangkan jika makanannya lebih banyak jagung atau gandum, warna dari kuning telur bisa menjadi warna yang lebih pucat. Namun kamu bisa mengabaikan mitos ini karena secara umum penelitian yang dilakukan oleh United States Department of Agriculture telah menunjukkan bahwa warna kuning telur tidak mempengaruhi nilai gizi pada telur. 3. Wanita hamil sebaiknya menghindari konsumsi telur.
Wanita hamil jelas perlu dan sangat dianjurkan makan telur yang sangat bergizi. Namun yang perlu diperhatikan adalah telur yang dikonsumsi sebaiknya telah dimasak sampai benar-benar matang untuk menghindari bakteri salmonella yang berbahaya. Telur baik direbus maupun digoreng tidak ada masalah. Tapi, wanita hamil juga perlu menghindari makanan yang mengandung telur mentah seperti mayonaise. 4. Telur harus disimpan di lemari es. Telur tak harus disimpan di lemari es atau kulkas. Seperti di supermarket, telur pada umumnya tak disimpan di lemari es, karena memang telur tak wajib disimpan di lemari es. Namun telur yang tak disimpan di lemari es, sebaiknya segera dimakan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi jika kamu tak memiliki lemari es, cukup beli persediaan telur untuk 1 minggu saja ya. Namun jika kamu memiliki lemari es dan kamu menyimpan telur di lemari es, maka telur dapat bertahan hingga berbulan-bulan dan kamu tak perlu memperdulikan expired date yang tertulis oleh produsen. 5. Makan telur mentah lebih menyehatkan. Ini mitos besar. Faktanya putih telur yang dimasak justru dapat mengaktifkan kandungan proteinnya sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi jangan ragu memasak telur dan mengkonsumsinya dalam keadaan matang. Protein dalam telur yang disebut avedon juga sangat baik dalam menghindari kerontokan rambut. 6. Kuning telur membuat gemuk. Mitos mengungkap bahwa kuning telur mengandung banyak lemak sehingga dapat membuat gemuk. Sehingga cukup makan putih telur saja jika ingin tetap sehat dan menghindari kegemukan. Mitos ini salah. Karena kuning telur sangat menyehatkan meskipun tinggi lemak, lemaknya tak akan cukup membuat kalian gemuk. Kuning telur juga mengandung nutrisi sehat seperti vitamin yang larut dalam lemak, asam lemak esensial, dan antioksidan. Nutrisi yang dimiliki oleh kuning telur bahkan lebih penting dan lebih banyak dibanding putih telur. Sehingga jangan menyia-nyiakan nutrisi yang ada dalam kuning telur hanya karena takut gemuk. Lemak di kuning telur tak perlu ditakuti dan dihindari. Itu dia berbagai mitos tentang telur yang sudah saatnya kamu lupakan dan beserta penjelasan lengkapnya. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi mengkonsumsi telur. Bagi orang dewasa, mengkonsumsi 4-5 butir telur masih aman loh. Bahkan olahragawan seperti Aderai bisa mengkonsumsi hingga 10 telur per hari. Tapi jangan lakukan secara langsung ya, coba konsumsi secara bertahap. Sedangkan untuk anak-anak, bisa mengkonsumsi 1 hingga 2 butir per hari. Jika kamu memiliki pengalaman terkait diet, terutama dengan mengkonsumsi telur, kamu bisa share pengalaman kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.